Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban, setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. 1 Samuel 2 ayat 35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Saudara yang terkasih, di zaman Perjanjian Lama, seorang imam memiliki tanggung jawab dan tugas yang besar dan mulia, yaitu melayani dan mewakili umat di hadapan Tuhan. Adapun tugas seorang imam yaitu mempersembahkan kurban di atas mezbah, membakar ukupan, berdoa syafaat kepada Tuhan bagi umat yang diwakilinya. Oleh karena itu, seorang imam tidak boleh main-main dengan hidupnya. Ia haruslah orang yang memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan memberi teladan yang baik bagi umat yang dilayaninya. Saudara, saat menjabat sebagai imam, Imam Eli justru tidak menunjukkan teladan hidup yang baik. Ia melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu artinya Imam Eli memandang remeh tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan menegur Imam Eli dengan sangat keras. 1 Samuel 2 ayat 29, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihan dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Bahkan Imam Eli juga membiarkan anak-anaknya berlaku dursila. 1 Samuel 2 ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara, Tuhan menilai bahwa Imam Eli telah gagal dalam mengemban tugas sebagai seorang imam. Akhirnya Tuhan mendatangkan hukuman atas keluarga Imam Eli ini. Garis keturunannya langsung terputus karena kedua anaknya Hofni dan Pinehas mati, dan jabatannya sebagai imam pun diambil. Selanjutnya Tuhan telah memilih menyiapkan orang yang dipandangnya layak untuk dipercaya memegang jabatan imam menggantikan Imam Eli, yaitu Samuel. Saudaraku, jika saat ini Tuhan mempercayakan kita sebuah tanggung jawab apapun itu, termasuk pelayanan, lakukan itu dengan hati yang takut akan Tuhan.
Jangan main-main, saudara. Kegagalan keluarga Imam Eli ini menjadi teladan berharga bagi kita. Apalagi dengan pelayanan. Jangan main-main dengan pelayanan, saudara. Hidup benar adalah syarat mutlak bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengajar, menegur kami bahwa kalau kami meremehkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, maka ada resiko, ada konsekuensi yang kami akan terima. Hari ini Tuhan, kami mohon ampun kalau terkadang kami bermain-main dengan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, baik itu di sekolah, di tempat kerja, di rumah tangga, maupun di dalam pelayanan. Ya Tuhan, semua yang kami lakukan harus didasari dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami. Kalau ada yang tidak beres, ada yang tidak benar, biar firman Allah ini memperbaikinya, dan kami mengambil sebuah keputusan supaya hidup takut akan Tuhan dan menghormati tanggung jawab yang Tuhan beri dan percayakan kepada kami. Ya Tuhan, mulai hari ini terus mampukan kami Tuhan, biar kami semakin bergantung, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu ada berkat yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang yang melakukan firman-Mu dengan setia. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia, setia. Selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam, hatiku yang terdalam. Hanya engkau, hanya engkau sucikan aku. Oh, sucikan aku. Penuhi hatiku, ubahkan hidupku, Tuhan. Semakin memancarkan kemuliaan-Mu, Tuhan, semakin menjadi bejana bagi-Mu, Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki, selidiki, benahilah hati ini. Oh, bangun rumah-Mu di dalamku, jadi tempat kudus-Mu. Bangun rumah-Mu di dalamku, jadi tempat kudus-Mu. Karena telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku